Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ingin membuat video untuk tugas proyek akhir dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas tentang studi analisis kesulitan belajar mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi dalam mengikuti perkuliahan. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Jos David Joseph Alvin dengan NPM 2310631250091 dan yang kedua itu ada Restu Nur Albar dengan NPM 2310631250027. Akan dilanjutkan oleh Restu Nur Albar. Untuk selanjutnya yaitu alasan memilih judul ini. Kami memilih judul ini dalam penelitian dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang pertama itu berdasarkan pengamatan awal, kesulitan belajar mahasiswa di kelas 3B diduga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya motivasi, manajemen waktu yang buruk, atau gaya belajar yang tidak cocok dengan metode pengajaran. Lalu yang kedua, penelitian ini penting karena mengambil data langsung dari mahasiswa melalui survei, wawancara, atau observasi. Dengan demikian, analisis akan mencerminkan pengalaman real mahasiswa kelas 3B dalam menghadapi tantangan selama perkuliahan. Lalu yang terakhir, hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif sehingga dapat membantu mahasiswa mengatasi kendala yang mereka hadapi dalam perkuliahan. Lalu selanjutnya itu identifikasi masalah. Kami memilih judul ini dalam penelitian dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor yang pertama, mahasiswa kelas 3B mengalami hambatan dalam memahami materi inti seperti pemrograman, analisis data, dan pengembangan sistem. Lalu yang kedua, rendahnya motivasi belajar dan kemampuan mengelola waktu menyebabkan ketidaksiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Lalu yang terakhir, metode pengajaran yang kurang sesuai serta keterbatasan fasilitas atau lingkungan belajar turut menjadi faktor penghambatan proses pembelajaran mereka. Lalu selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Berikut ini adalah tujuan untuk penelitiannya. Yang pertama itu menyusun langkah-langkah atau strategi yang dapat membantu mahasiswa mengalami kesulitan belajar, seperti program pendampingan, penyesuaian metode pengajaran, atau peningkatan fasilitas. Lalu yang kedua, memberikan masukan kepada dosen dan institusi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran guna mendukung capaian akademik mahasiswa kelas 3B. Lalu yang terakhir, yaitu menilai sejauh mana metode pengajaran yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa kelas 3B. Lalu selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis di bidang pendidikan, khususnya dalam program studi sistem informasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk studi lebih lanjut mengenai kesulitan belajar. Lalu yang kedua itu manfaat sosial. Penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung sehingga mahasiswa merasa lebih termotivasi dan mampu mencapai potensi akademik mereka. Lalu manfaat praktis bagi mahasiswa memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar serta memberikan panduan untuk mengatasi hambatan tersebut. Manfaat bagi dosen yaitu memberikan wawasan mengenai kesulitan yang dihadapi mahasiswa sehingga dapat mengadaptasi metode pengajaran agar lebih efektif. Dan untuk manfaat bagi institusi pendidikan menjadi dasar untuk pengembangan kurikulum atau kebijakan akademik yang mendukung keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Nah, selanjutnya di sini ada kajian teori. Yang pertama itu teori belajar, teori konstruktivisme Vygotsky. Mahasiswa belajar dengan membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dan pengalaman. Kesulitan belajar dapat terjadi jika lingkungan belajar tidak mendukung interaksi yang produktif. Lalu ada teori pemrosesan informasi.
menjelaskan bagaimana mahasiswa memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Kesulitan belajar dapat muncul karena informasi yang terlalu kompleks atau kurang relevan. Lalu ada faktor kesulitan belajar. Ada faktor internal, kurangnya motivasi belajar, kondisi fisik dan psikologis, dan kemampuan dasar akademik. Lalu faktor eksternal itu metode pengajaran dosen, ketersediaan fasilitas belajar, serta lingkungan sosial. Metode pengajaran yang efektif, active learning, yaitu membantu mahasiswa lebih terlibat dalam proses belajar melalui diskusi kelompok, simulasi atau proyek. Blended learning, menggabungkan metode pengajaran tatap muka dengan teknologi digital untuk meningkatkan fleksibilitas belajar. Lalu ada kajian empiris terkait. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa sistem informasi sering menghadapi tantangan dalam mata kuliah berbasis logika dan pemrograman, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus pada praktik. Nah, di sini ada objek penelitian, jumlah responden, serta respondennya. Yang pertama itu ada objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah mahasiswa kelas 3B program studi Sistem Informasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang sedang menempuh semester 3 pada tahun ini atau 2024. Fokus penelitian diarahkan pada analisis seberapa sulit mahasiswa memahami materi praktik pada mata kuliah di program studi ini. Lalu jumlah respondennya itu, responden yang diambil yaitu berjumlah 34 responden. Lalu responden yang diambil yaitu mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini ada penyajian data dan visualisasi data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai kesulitan belajar mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi. Data yang telah dikumpulkan melalui metode survei, wawancara, dan observasi akan disajikan menggunakan diagram lingkaran yang telah didapat. Berikut ini adalah isi dari diagram lingkaran yang telah didapat dari pengisian kuesioner penelitian. Nah, di sini tuh ada pertanyaan itu tentang seberapa sulit mahasiswa memahami materi dalam program studi ini. Nah, kami telah mendapatkan 34 jumlah responden yang menjawab pertanyaan tentang seberapa sulit memahami materi praktik pada mata kuliah di program studi ini. Data yang didapatkan yaitu 70,6%, menunjukkan bahwa mereka cukup sulit memahami materi dan 29,4% mudah untuk memahami materi. Lalu ada seberapa sering sih mereka menggunakan metode bantuan untuk pembelajaran seperti online, lalu ada buku, dan lain-lain. Kami juga telah mendapatkan 34 jumlah responden yang menjawab pertanyaan tentang seberapa sering Anda menggunakan sumber belajar tambahan. Data yang didapat yaitu 35,3% menunjukkan bahwa mereka kadang-kadang menggunakan sumber tambahan untuk belajar, 47,1% sering menggunakan, dan 17,5% sangat sering. Lalu selanjutnya di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner sudah dibuat benar, dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan teknik pengukuran rumus produk momen. Nah, di situ ada kayak suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya lebih dari 0,01 atau 1%. Jika nilai signifikannya di bawah atau kurang dari 0,01, maka butir pertanyaannya dikatakan valid. Nah, di sini ada contoh dari rumus uji validitas. Nah, selanjutnya itu di sini ada hasil output validitas di SPSS-nya. Nah, karena total dari korelasinya itu lebih dari 0,01, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, selanjutnya ada rumus uji reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang dapat dipercaya, yang telah sesuai dengan kenyataan. Secara implisit, reliabilitas ini mengandung objektivitas karena menghasilkan pengukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya.
Jadi suatu alat ukur mempunyai reliabilitas apabila hasil pengukurannya dilakukan dalam hal yang sama walaupun diukur dalam waktu yang berbeda-beda. Contoh menghitung reliabilitas dari alat pengukur menggunakan rumus Cronbach alpha, yaitu ada R11 sama dengan K per K kurang 1, 1 dikurang sigma SI2 per ST kuadrat. Jadi keterangannya itu jika reliabilitasnya 0,81 hingga 1 itu sangat tinggi, 0,61 sampai 0,8 itu tinggi, dan seterusnya. Nah, di sini ada hasil output reliabilitas di SPSS-nya. Di sini tuh dia menghasilkan Cronbach alpha-nya itu di angka 0,141. Bila kita lihat ke belakang lagi, berarti dia menghasilkan sangat rendah. Selanjutnya akan dibahas oleh Restu. Selanjutnya itu ukuran pemusatan data atau median, modus, dan standar deviasi. Nah, ini untuk hasil output SPSS-nya. Lalu hasil interpretasi MEAN 2,71 rata-rata menunjukkan bahwa mahasiswa merasa tingkat kesulitan belajar mereka berada di antara kategori mudah dan cukup sulit, 3, tetapi lebih dekat ke cukup sulit. Lalu ya median 3 menghasilkan 3, nilai tengah data adalah 3, artinya setengah dari mahasiswa merasa tingkat kesulitannya berada pada kategori cukup sulit atau lebih. Lalu untuk modusnya itu menghasilkan 3. Jawabannya yang paling banyak diberikan oleh mahasiswa adalah cukup sulit. Menunjukkan ini adalah pengalaman yang paling umum dirasakan. Untuk standar deviasi ya, 0,462, yaitu variasi data rendah yang berarti sebagian besar mahasiswa memiliki pengalaman kesulitan belajar yang mirip atau mirip satu sama lain. Dan selanjutnya itu uji normalisasi. Nah, untuk di sini untuk uji normalisasinya itu hasil dari output SPSS itu ada dari pertanyaan tingkat kesulitan memahami materi itu standar errornya itu ada di 0,079. Lalu untuk di bagian bawahnya itu di test of normality-nya itu dia menghasilkan statistik 0,443, DF-nya ada 34 dan signifikannya 0,00. Nah, hasil interpretasinya itu pada hasil deskriptif menggunakan confidence interval 95%, yang menghasilkan statistik 2,54 untuk lower bound dan 2,87 untuk upper bound. Hasil pada test of normality-nya menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov. Statistik yang didapat yaitu 0,443, di EP sebesar 34 dan signifikannya 0,00. Karena hasil pada signifikannya mendapatkan 0,00, maka data ini tidak berdistribusi normal. Lalu ada uji hipotesis atau Ring-Spearman kolerasi. Nah, untuk hasil dari uji hipotesisnya itu nilai korelasinya itu untuk tingkat memahami materi praktik itu signifikan tutela itu menghasilkan 0,872, dan untuk pertanyaan yang kedua itu untuk menggunakan bantuan metode sumber belajar signifikan tutela itu ada di 0,872 juga. Nah, di penjelasannya itu dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai R sebesar 0,029, maka perlu dibandingkan dengan tabel nilai R tabel. Dari tabel R bahwa untuk N bahwa 34 taraf kesalahan 55% sama dengan A sama dengan 0,05. Diperoleh nilai 0,073. Korelasi Spearman antara kesulitan materi dan sumber belajar adalah 0,029 yang menunjukkan korelasi positif lemah. Lalu untuk signifikan tutela itu 0,872 menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti ada korelasi signifikan antara kedua variabel. Untuk yang terakhir itu kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup lemah antara kesulitan belajar dengan bantuan metode sumber belajar di kelas 3B Sistem Informasi Unsika.
Sejalan dengan hasil angkat yang telah diisi oleh para responden atau mahasiswa yang menyatakan hal yang sama, yakni cukup sulit untuk memahami materi dan hampir setengah mahasiswa sering menggunakan video pembelajaran dan untuk tutelnya sama dengan 0,272 menunjukkan 872 menunjukkan nilai signifikasi lebih dari 0,5 yang berarti ada korelasi signifikan antara kedua variabel. Lalu di sini ada saran, dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengurangi kesulitan belajar dengan cara penguatan metode pengajaran, dukungan belajar tambahan, pengurangan beban tugas yang berlebihan. Lalu dengan mengimplementasi langkah-langkah di atas, diharapkan kesulitan belajar mahasiswa dapat diminimalkan, sehingga mereka dapat mencapai hasil akademik yang lebih baik dan merasa lebih termotivasi. Nah, sekian dari materi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.